أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Adila baca tadi, suratul Fatihah, kita semua sudah tahu, kita semua sudah hafal, tapi banyak di antara kita yang menganggap suratul Fatihah ini cuma sekedar bacaan dalam sholat kita. Tanpa kita tahu maknanya, tanpa kita peduli terhadap apa pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini. Adila akan bahas sedikit saja, mudah-mudahan ini dapat menjadi satu renungan buat kita. Suratul Fatihah ini ya artinya Al-Fatihah, pembukaan. Terdiri atas 7 ayat dan tergolong kepada surah Makkiyah yang turun di Makkah. Teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan di ayat 1, 2, 3, dan 4 ini berisikan tentang pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui kebesaran Allah, kita mengakui kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah ingin sekali ketika kita memulai aktivitas kita, kita mulai hari-hari kita mau ngapain aja dalam hidup ini, bawalah Allah, bawalah sertakan nama Allah dalam setiap hidup kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan kita harus akui bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang Allah itu bukan sekedar ngasih kita rezeki, ngasih kita nikmat, ngasih kita kesehatan, tapi Allah Maha, Masya Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya, teman-teman sekalian, ketika kita dipuji, ketika kita bahagia, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan keberuntungan, maka kembalikanlah segala puji-puji itu kepada yang memiliki pujian, Allah Subhanahu wa taala. Yang layak untuk dipuji, Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, kita lagi-lagi mengakui, kita lagi-lagi memuji Allah dengan sifatnya yang luar biasa, namanya yang luar biasa, ya termasuk Asmaul Husna, yang Maha Pengasih, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Benar-benar tuh kita rasain, wah Allah tuh Maha Pengasih, Allah tuh Maha Baik, Allah tuh Maha Sayang, yang kalau kita pikir ya teman-teman sekalian, harus sesuai dengan kondisi hati kita. Kalau kita mikirnya atau berprasangkanya Allah itu jahat, Allah itu nggak adil, maka itulah yang akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berprasangka Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Allah pasti kasih aku rezeki, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Allah berikan aku rezeki. Puji Allah, sebut nama Allah, maka ya insya Allah apa yang kita prasangkakan itulah yang akan kita dapatkan. Ya, makanya tuh ada self talk. Self talk itu kita ngomong sama diri kita yang baik-baik. Oh,
Aku hari ini adalah orang yang bahagia. Aku hari ini akan mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah. Aku hari ini akan dimudahkan pekerjaanku oleh Allah. Nah, kita mengakui kebesaran Allah sambil kita mensugesti diri kita bahwa kita insya Allah akan mendapatkan yang baik-baik tersebut. Ayat keempat, Malik Yaumiddin. Kita lagi-lagi mengakui, kita lagi-lagi mengesahkan Allah, kita lagi-lagi mengakui kehebatan Allah, bahwa Allah lah pemilik hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Kalimat Yaumiddin di sini teman-teman, ya artinya hari pembalasan. Hari di mana manusia akan menerima pembalasan amalnya. Hari di mana kita, Adila, kamu, teman-teman, kita semuanya akan menerima balasan dari apa yang kita lakukan hidup di dunia ini. Apakah yang baik atau justru yang buruk? Na'udzubillah. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa kita tuh harus mikir apa yang kita lakukan hari ini, detik ini itu akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Maka kalau kita mau nanti di hari kiamat kita mendapatkan catatan atau balasan amal yang baik, maka hari ini harus ngelakuin yang baik-baik. Itu akan menjadi power, akan menjadi sugesti bagi diri kita bahwa kita nggak boleh ngelakuin hal buruk. Karena apa? Karena kalau kita hari ini ngelakuin yang buruk, ngelakuin yang negatif, maka di hari kiamat kelak, Yaumiddin, kita nanti akan dibalas oleh Allah dengan yang buruk juga, dengan yang negatif juga. Begitu. Kemudian, Masya Allah di ayat ke-5, 6, dan 7, perhatikan teman-teman. Di sini letak titik terendah manusia mengakui bahwa manusia itu lemah. Manusia itu ya tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apanya, bahwa manusia butuh kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan ya Allah. Teman-teman, disinilah kita dapat tahu bahwa yang butuh akan sholat bukan Allah tetapi kita. Yang butuh akan ibadah bukan Allah tetapi kita. Dari mana kita tahu? Bahwa sesungguhnya yang meminta adalah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita meminta kepada Allah tapi diawali dengan kalimat menyembah. Maka kita sadar kalau kita mau minta sama Allah, sembahlah Allah. Malu dong kita mintanya banyak tapi nyembah Allah nggak mau. Kita mintanya segudang, seabrek, tapi nyembahnya males-malesan. Maka teman-teman, di sini juga kita tahu, andaikan seluruh manusia di muka bumi ini nggak ada yang mau ibadah, nggak ada yang mau sholat, maka Allah tetap jadi Tuhan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tiada yang patut disembah kecuali Allah. Maka manusialah yang sesungguhnya butuh akan Allah, butuh akan ibadah. Karenanya jangan tinggalkan sholat ya teman-teman. Kalau bisa sholatnya ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Diperbaiki kualitasnya, tumakninahnya diperhatikan. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa. Dengan izin Allah. Lalu ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siapa lagi yang butuh? Manusia. Kita yang butuh ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada penjelasan bahwa kalimat jalan yang lurus itu maksudnya adalah jalan hidup yang benar, jalan hidup yang sesuai dengan syariat Allah, jalan hidup yang dapat membawa kita kepada kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dijelaskan dengan ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Teman-teman sekalian, orang-orang yang dimurkai oleh Allah adalah orang-orang yang sengaja menentang ajaran Islam. Mereka, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang sengaja mengambil jalan lain selain ajaran Islam. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu, maka kita meminta kepada Allah. Lalu berikutnya, ya teman-teman, disinilah pengakuan kita bahwa kita bukan siapa-siapa.